kita panjatkan kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita masih dalam perlindungan Tuhan. Kami atas nama pemuda Eklesia dan remaja Sola Gratia mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Grace Wilanielo dalam persiapan kita menyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Engkau tuntun itu dari awal, pertengahan, dan bisa berakhir dengan segala kehendak-Mu. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Saat ini kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Kak Biul Paironen. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hingga saat ini kami bisa melakukan ibadah online. Ya Tuhan, sekarang kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, meminta ampun segala dosa yang telah kami perbuat, karena kami tahu hanya dalam-Mu dosa kami bisa diampuni. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Mega Bitoy dalam persiapan kita menyanyi Apapun Yang Terjadi. Namun sebelum itu kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih, Engkau sungguh baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berakhir untuk kami. Terima kasih untuk tuntunan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini Bapa.
Kami diberi kesempatan untuk membaca bahkan merenungkan sabda firman-Mu. Engkau urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah hamba-Mu, hamba bukanlah siapa-siapa. Hamba percaya Tuhan, hamba mampu semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntunlah ibadah kami di malam hari ini. Kiranya boleh berkenan di hadirat Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, setelah selang seminggu berlalu, orang boleh bertemu lagi dalam ibadah online pemuda Eklesia dan juga remaja Sola Gracia. Nah, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja dalam hari-hari belakangan ini atau beberapa bulan terakhir ini, orang aktivitas atau orang kegiatan tidak seperti biasanya, atau mungkin jauh dari orang ekspektasi. Bahkan ada beberapa hal yang sudah orang rencanakan dari jauh-jauh hari, tapi karena situasi, karena keadaan saat ini yang orang tahu bersama tidak memungkinkan, sehingga ada banyak rencana-rencana yang orang planning dari jauh-jauh hari, itu semua cancel. Tapi ada begitu banyak rencana Tuhan yang begitu baik dalam orang kehidupan. Mungkin ada 1-2 hal yang orang berencana, orangnya tidak dapat laksanakan, tapi orang harus selalu percaya, orang harus selalu beriman kepada Tuhan, dan selalu berharap, dan selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan orang selalu akan pasti diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Teman-teman sekalian, adik-adik remaja, dan juga teman-teman pemuda, pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini diambil dalam kitab Yunus, sebagaimana dalam pembacaan minggu berjalan ini, kitab Yunus pasalnya yang keempat. Yunus pasalnya yang keempat, saya ambil dalam Yunus pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Yunus 4 ayat 6 sampai ayat 11 berkata, "Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ular yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Teman-teman sekalian, sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Nah, teman-teman, dalam kitab Yunus tentu orang tahu bersama, dari orang masih anak sekolah minggu, dari orang masih adik-adik, masih anak-anak, orang sudah tahu bahwa ini kisah Yunus ini dia ditelan oleh ikan paus. Yunus di dalam perut ikan paus. Nah, orang tahu DP kisah dari orang masih kecil, orang tahu ini kisah Yunus ini. Nah, dalam firman Tuhan kita di malam hari ini, dalam Yunus 4, dengan perikop, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa, diceritakan bahwa di mana Yunus lari dari DP tanggung jawab, di mana Tuhan suruh dia untuk pergi di kota Niniwe
tapi dia malah pergi di Tarsis. Nah, dia lari dari tanggung jawab yang harus dia lakukan. Karena Yunus dia rasa bahwa ini kota Niniwe ini tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena begitu banyaknya dosa yang dorang backing, ada begitu banyak kejahatan-kejahatan, sehingga Yunus bilang dia ini mau pergi mau selamatkan dorang. Nah, tapi dalam firman ini mungkin kita sebagai manusia, saya dan juga teman-teman semua pasti orang banyak bertanya-tanya. Bukan cuma Yunus yang bertanya-tanya, bahkan orang sendiri bahkan bertanya, "Siapa Tuhan? Mengapa? Siapa sampai Tuhan mau menyelamatkan dorang satu kota itu yang dorang bilang sungguh sangat berdosa? Apa yang Tuhan lihat dari semua penduduk yang ada di kota Niniwe?" Sampai Yunus sendiri dia ini mau pergi mau memberitakan itu keselamatan. Karena dia tahu ini satu kota ini berbuat kejahatan yang sangat-sangat bikin Tuhan sakit hati. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin orang tahu, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi seluruh anak-anaknya. Tuhan sangat mengasihi seluruh ciptaannya. Bahkan di sini dalam ayat yang ke-6 Tuhan memberikan pohon jara kepada Yunus untuk melindungi DP tubuh dari panas terik matahari. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan Yunus bahwa bagaimana dia tidak mau sayang ini satu kota ini, sedangkan ngana Yunus kita ada ambil itu pohon itu, ngana mengeluh. Itu pohon itu mati, ngana mengeluh. Bahkan ngana sendiri nyanda ada usaha untuk menanam itu pohon, ngana nyanda menumbuhkan itu pohon, tapi ketika pohon itu hilang, ngana mengeluh. Nah, begitulah perasaan Tuhan ketika torang DP anak-anak torang jauh dari Tuhan. Ketika torang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ketika torang melakukan hal-hal yang menyedihkan, yang menyakiti hati Tuhan, dan torang merasa torang ini sungguh sangat berdosa dan tidak layak berada di hadirat Tuhan, torang jangan kehilangan torang harapan. Jangan kehilangan harapan, karena Tuhan sungguh mengasihi torang. Bagaimana Tuhan mengasihi bangsa-bangsa, Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di kota Niniwe, begitu juga Tuhan mengasihi saya dan juga teman-teman. Di pasal yang sebelumnya, di pasal yang ketiga dikatakan juga bahwa di situ dengan perikop pertobatan Niniwe. Nah, kalau tadi kita bilang orang seringkali bertanya-tanya, siapa Tuhan? Nah, di sini kalau orang lihat di ayat yang ketiga, di pasal yang ketiga dengan perikop pertobatan Niniwe, ternyata Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Tuhan menyelamatkan dorang karena dorang pertobatan. Ketika dorang berbuat dosa, tentu saja Tuhan kecewa. Ketika dorang berbuat salah, pasti Tuhan marah. Tetapi Tuhan Allah yang penuh kasih. Dia sangat menyayangi dan dia mencintai DP anak-anak, DP umat-umat. Jadi ketika orang bikin salah dan orang datang di hadirat Tuhan, orang minta ampun, orang mengaku setiap dosa dan kesalahan yang orang lakukan, Tuhan pasti mengampuni dan dia mengasihi orang. Nah, teman-teman, dalam situasi saat ini dengan pandemi COVID-19 yang orang hadapi saat ini, ada banyak pertanyaan yang timbul dalam orang hati, bahkan orang pemikiran. Mengapa? Kapan? Apa? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Kapan ini akan berakhir? Apakah ini dia akhir dari dunia ini? Atau apakah dunia ini akan berakhir? Dan awal dari akhir dari dunia ini yaitu wabah ini. Ada begitu banyak pertanyaan dan bahkan ada begitu banyak teka-teki dalam kehidupan yang orang sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, bahkan apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Orang hidup itu seperti uap yang kapan saja bisa lenyap. Tapi ketika orang datang di hadirat Tuhan, apapun yang orang lakukan, kesalahan besar apapun itu, ketika orang datang, orang bertobat, orang mengaku setiap dosa dan kesalahannya orang, Tuhan tidak akan meninggalkan orang. Bahkan dalam firman Tuhan ada janji keselamatan Tuhan
yang boleh orang lihat dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-33. Dalam kitab Amsal 1 ayat 33 berkata, "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Nah, teman-teman sekalian, dalam firman ini jelas dikatakan, "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Orang yang perlu takut. Memang sebagai manusia rasa takut itu pasti ada, khawatir itu selalu. Tapi ketika orang berharap kepada Tuhan, orang menaruh seluruh orang kehidupan ke dalam tangan Tuhan, jangan biarkan rasa takut itu, rasa khawatir itu merenggut orang ke sukacita. Jangan biarkan rasa takut dan rasa khawatir lebih besar daripada orang pengharapan kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati teman-teman yang ada di rumah, bahkan memberkati saya juga secara pribadi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sering bertanya apa maunya Tuhan untuk orang lakukan. Jangan sering bertanya kenapa Tuhan ini terjadi, tapi marilah orang kembali bertanya apa hikmah yang boleh orang pelajari dari situasi ini, apa hal atau pelajaran-pelajaran berharga yang boleh orang ambil dalam situasi ini, dan orang sama-sama berubah menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang, menjadi garam dan terang dunia. Haleluya, amin. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Belina Panyemani. Teman-teman sekalian, saat ini kita tiba pada doa syafaat. Mari kita sedang dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Yesus, selamat malam ya Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan sampai pada saat ini Tuhan. Walaupun kami sedang menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan, tapi kami masih bisa merasakan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau terus berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah itu bisa menguatkan kami dalam masa-masa kesusahan ini Tuhan, agar kami bisa menghadapinya dengan baik, dengan syukur limpah banyak. Terima kasih kepadamu Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk remaja dan pemuda eklesia, remaja sholat latihan pemuda eklesia. Bapa, kiranya Kau berkati masing-masing kami dalam studi pekerjaan kami masing-masing Tuhan, agar kami bisa menghadapi itu semua Tuhan dengan baik. Tuhan, kami saat ini juga terus berdoa untuk fakir miskin, janda dan duda Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka berkat, Kau buat mereka lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau jaga dan melindungi kami masing-masing. Biarlah kami bisa bertindak hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu penuh kasih. Biarlah Kau bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Ampuni dosa kami itu banyak. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, shalom, damai di hati. Dan teman-teman, diucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah bisa meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah online pemuda dan remaja Gemim Paulus Koditan. Dan atas nama Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja Gemim Paulus Koditan juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun di minggu berjalan ini, yaitu Merlin Tampi, Gino Tirayo, Marcel Lawa, Frisco Bawole, Carmen Pairunan, Irene Tiko Alu, Joy Longdong, Gregory Singal, Grace Dilangelo, Michael Korea Tampi, dan Rosalinda Kalalo. Diberikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.